Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Psychological Perspective on Interpersonal Communication. Latar belakangnya adalah penelitian tentang komunikasi interpersonal menjadi penelitian yang penting pada era globalisasi dan modernisasi. Selain ilmu yang diteliti sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, ilmu tentang komunikasi interpersonal ini juga ternyata sangat kompleks hubungannya dengan bidang ilmu lain, seperti psikologi, kedokteran, sosiologi, bahkan kepada bidang ilmu ekonomi. Setelah dilakukan banyak penelitian, ditemukan banyak sekali teori-teori yang berbeda yang ditemukan para ahli. Membuktikan bahwa bidang komunikasi ini, walaupun terdengar biasa saja, namun memiliki cabang pemikiran dan penjelasan yang rumit dan luas. Pemikiran luas manusia yang membuat banyak perbedaan di antara bagaimana manusia memulai interaksi, atau bagaimana interaksi itu terjadi, dan tujuan-tujuan manusia demi mencapai tujuannya dengan cara berkomunikasi. Membuat komunikasi internasional ini menjadi bidang studi yang menarik untuk diteliti oleh para ahli. Tujuan artikel ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang masalah terkait komunikasi interpersonal dan memberikan gambaran tentang perkembangan bidang studi komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal, melalui teori-teori dan asumsi yang digabungkan dengan psikologi dan dituangkan menjadi teori mengenai komunikasi interpersonal dari para ahli untuk menemukan kejelasan atas apa yang kita sebut sebagai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal pada era ini menjadi pusat di antara keterampilan lain, di antaranya contoh tentang membuat perkembangan bisnis dan mempertahankan bisnis tersebut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sistematis ekonomi pada saat ini mempunyai layanan yang mengutamakan terjadinya hubungan erat antara karyawan, rekan kerja, departemen, organisasi, dan pelanggannya. Itu kenapa bidang komunikasi ini menjadi penting pada saat ini. Kita saat ini berada pada era revolusi komunikasi. Komunikasi dibuat menjadi suatu hal yang kompleks. Psikologi pada dasarnya berkaitan dengan mempelajari tentang pemikiran manusia secara lebih mendalam. Bidang studi psikologi dan komunikasi memiliki hubungan yang erat. Banyak sekali istilah-istilah baru yang ditemukan pada jurnal ini. Tentunya tentang proses terjalinnya komunikasi interpersonal atau istilah yang berhubungan tentang psikologi dengan komunikasi. Secara teori, psikiatri interpersonal dari Harry Stack Sullivan yang mengemukakan satu-satunya cara kepribadian dapat diketahui adalah melalui media situasi interpersonal. Oleh karena itu, unit kajiannya bukanlah individu dengan individu, melainkan situasi interpersonal. Pembahasan kerangka kognitif manusia membantu mengemukakan bagaimana jenis pemikiran dan bidang psikologi yang dibutuhkan untuk membuat pemahaman baru tentang proses komunikasi manusia. Komunikasi umumnya terjadi melalui interaksi sosial antara orang ke orang, namun seringkali terjadi komunikasi interpersonal yang tidak efektif saat terjadi interaksi tersebut. Karena tidak terjalinnya inti dari komunikasi, yaitu berbagi makna atau tersampaikannya tujuan berkomunikasi. Perangkat komunikasi tidak hanya saja tentang ucapan, namun juga gerak tubuh yang bermakna. Mark L. Knapp dan John Augustine Daly dalam Handbook of Interpersonal Communication menyatakan bahwa komunikasi interpersonal dapat berarti kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang secara tertulis maupun komunikasi verbal. Jenis komunikasi ini dapat terjadi dalam komunikasi satu lawan satu dan kelompok. Ini juga berarti mampu menangani orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda dan membuat orang merasa nyaman. Yang dimaksud dari perkataannya adalah bahwa pada dasarnya dalam melakukan komunikasi, baik interpersonal atau komunikasi kelompok, kita harus beradaptasi dengan lingkungan di mana kita melakukan interaksi agar komunikasi terjadi dengan efektif dan nyaman. Ia juga menambahkan bahwa gestur seperti kontak mata, gerakan tubuh, dan gestur tangan juga merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. Psikolog sosial yang bernama Herder memiliki anggapan sendiri tentang hubungan psikologi dengan komunikasi. Ia berfokus pada perilaku manusia yang tidak monoton yang cenderung unik. Herder berteori tentang tingkah laku manusia bahwa setiap individu melakukan pengamatan dan analisa kepada individu lain. Setiap individu memikirkan tentang tindakan yang dibuat manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Herder mengatakan orang secara aktif berusaha memprediksi dan menjelaskan tindakan orang lain. Dipahami maksudnya bahwa setiap individu mencari informasi tentang manusia lain untuk melakukan interaksi, karena manusia memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kesimpulannya, jurnal tersebut berisi tentang teori para ahli tentang psikolog dan komunikasi, memberikan pemahaman baru yang rumit untuk dijelaskan dan berisi bahasa ilmiah yang jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi komunikasi interpersonal terjadi secara rutin kepada manusia dan dicoba diurai oleh para ahli, membuat komunikasi menjadi bidang ilmu yang sentral.
Para ahli psikologi dan komunikasi secara bersama mengurai sistematis proses komunikasi secara mendalam dan memberikan opini baru dan teori yang baru. Terima kasih, mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.